Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Reda Kusuma. Di video kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan tindakan sosial. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Ciri utama dari perilaku dalam tindakan sosial adalah mempengaruhi orang lain dan menerima pengaruh dari orang lain. Tindakan sosial dilakukan sesuai dengan interpretasi individu mengenai tindakan orang lain dalam suatu keadaan tertentu. Penerapan tindakan sosial selalu dilakukan dengan adanya individu lain yang terlibat serta adanya kegiatan lain yang terjadi secara bersamaan. Tindakan sosial dilakukan secara sukarela oleh individu sebagai bentuk interpretasi terhadap kenyataan yang terjadi. Tindakan sosial menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Weber, metode yang bisa digunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah Verstehen, yaitu kemampuan berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam berpikir yang perilakunya akan dijelaskan dan situasi serta tujuannya akan dilihat menurut persepsi itu. Jenis tindakan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rasionalitas instrumental, rasionalitas berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Tindakan sosial rasionalitas instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Contohnya adalah ketika kamu memilih naik Gojek untuk ke kantor ketimbang angkutan umum lainnya karena Gojek bisa menerobos gang-gang sempit agar lebih cepat sampai. Ketika kamu bangun kesiangan, dalam pikiranmu muncul ojek sebagai alternatif transportasi. Akhirnya kamu memutuskan memilih naik Gojek supaya tidak terlambat. Keputusan naik Gojek dalam situasi demikian adalah contoh tindakan sosial instrumental bertujuan. Tujuannya jelas agar tidak telat. Yang kemudian adalah rasionalitas berorientasi nilai, yaitu alat-alat yang ada atau instrumen yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar. Sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya adalah ketika kamu memilih makan dan minuman dengan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Ketika sedang dalam jamuan makan malam dengan pejabat, kamu memilih makan dengan sendok. Keputusan untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan dengan sendok berdasarkan atas pertimbangan nilai. Apabila tidak mempertimbangkan dulu, maka tindakan yang dilakukan berpotensi dianggap tak wajar, aneh, bahkan mendapat persepsi negatif dan penolakan dari masyarakat. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Tindakan sosial perilaku tertentu karena kebiasaan dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Contohnya, beberapa kelompok masyarakat Muslim di Jawa menyelenggarakan tahlilan rutin setiap malam Jumat. Upacara-upacara adat untuk memperingati keluarga yang sudah meninggal dilakukan oleh beberapa suku di Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Mereka yang turut merayakan atas nama menjalankan tradisi, artinya melakukan tindakan tradisional. Yang keempat adalah afektif. Tindakan afektif, tipe tindakan ini didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Sebagai contoh, seorang yang menangis ketika mendengar lagu sedih, tindakannya berupa menangis, dilakukan spontan begitu saja ketika mendengarkan lagu. Menangis dalam contoh ini merupakan bentuk tindakan afektif. Seorang ibu yang tersenyum bahagia atas kelahiran anaknya meskipun masih merasakan sakit setelah melahirkan adalah contoh tindakan afektif. Mengambil peran
tindakan sosial. Menurut George Herbert Mead, agar interaksi berjalan dengan tertib dan teratur, tidak hanya diperlukan kemampuan bertindak sesuai konteks sosialnya, namun juga memerlukan kemampuan menilai secara objektif perilaku diri kita sendiri. Menurut Erving Goffman, teknik-teknik yang dipakai seseorang untuk mengendalikan kesan-kesan di mata orang lain disebut seni pengaturan kesan. Masalah utama yang dihadapi individu dalam kehidupan sosialnya yaitu bagaimana mengontrol kesan-kesan yang diberikan kepada orang lain. Dramaturgi. Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Dramaturgi merupakan pendalaman dari konsep interaksi sosial yang menandai ide-ide individu yang kemudian memicu perubahan sosial masyarakat menuju era kontemporer. Teori dramaturgi muncul sebagai reaksi atas konflik sosial dan rasial dalam masyarakat. Dramaturgi berada di antara interaksi sosial dan fenomenologi. Model dramaturgi, Buffon membedakan dua macam pernyataan tersebut. Pernyataan yang diberikan atau expression given adalah sarana tanda yang sengaja digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua adalah pernyataan lepas atau expression given off, informasi yang disampaikan tanpa disengaja. Seluruh dunia adalah panggung, dan semua pria dan wanita hanyalah pemain. Mereka memiliki pintu keluar dan pintu masuk mereka, dan satu orang pada masanya memainkan banyak peran. Itu adalah pengertian dari Shakespeare. Model dramaturgi dibagi menjadi dua, yaitu backstage dan frontstage. Backstage adalah keadaan di mana kita berada di belakang panggung dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Yang kedua adalah frontstage. Frontstage adalah kondisi saat kita acting, adanya penonton yang melihat kita dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Kita harus untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya. Itulah penjelasan dari saya. Mungkin bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.